Bapak atau Ibu kepada Bapak dosen penguji dan Bapak Nicholas Renaldos, SEMM sebagai dosen pembimbing. Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 2 siang, saya Wina Murdaya dengan NIM 2061201243 mohon izin untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Cyberloving, dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan dengan Gender sebagai Variabel Moderasi di PT Tiram Alam Sejahtera. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Sebelumnya, sumber daya seperti yang kita tahu, sumber daya manusia masih menjadi sorotan agar dapat bertahan di era globalisasi ini, di mana di dalam organisasi sangatlah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas dari tujuan organisasi agar dapat tercapai dengan sempurna sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Agar kinerja karyawan memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang memadai yang sesuai dengan bidang kerjanya. Selain itu, latar belakang keterampilan kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh pengalaman juga berpengaruh terhadap kualitas kerja karyawan. Di sini ada rekapitulasi kinerja karyawan di PT Tiram Alam Sejahtera dari Januari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa adanya penurunan kinerja, di mana kinerja karyawan pada tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan nilai kinerja karyawan pada tahun 2020. Kemudian karyawan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan yang mana pada tahun 2021 memperoleh nilai A turun dari 79 orang menjadi 59 orang pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 28 orang karyawan yang memperoleh nilai B mulai meningkat dari 12 orang menjadi 35 orang. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 menjadi 59 orang. Sementara karyawan yang pada tahun 2020 sampai 2021 tidak ada yang memperoleh nilai C, tetapi pada tahun 2022 menjadi 9 orang. Di sini saya juga melampirkan tabel research gap, di mana variabel komunikasi interpersonal menurut penelitian terdahulu, menurut Kartini pada tahun 2020, serta Januariski dan Wihara 2021, berpendapat bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan Hidayat pada tahun 2018 dan Eva 2020 mengatakan bahwa komunikasi interpersonal tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian variabel cyberloving menurut Al-Usmani dan Soekarno pada tahun 2022 serta Disni Rita dan Puriat Nasari pada tahun 2022 mengatakan bahwa cyberloving pada tahun berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian ada Damayanti pada tahun 2022 dan Ihsan pada tahun yang sama mengatakan bahwa cyberloving tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian ada variabel kecerdasan emosional menurut Amelia dan Purnama pada tahun 2016 dan Setianingrum
pada tahun 2018 dan Pratama dan Suhaini pada tahun yang sama juga mengatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja, namun berbeda dengan penelitian menurut Restutanti, Borman, dan Westi pada tahun 2022 mengatakan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap kinerja. Yang terakhir ada variabel gender. Menurut Christian, Fatona, dan Sulyastiningrum mengatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kinerja, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah pada tahun 2020 mengatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kinerja. Motivasi penelitian saya yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel moderasi. Penulis menduga bahwa dengan adanya variabel gender sebagai variabel moderasi, maka para spekulan tidak akan membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Maka dari itu diharapkan gender dapat memperkuat pengaruh variabel lain terhadap kinerja. Dalam penelitian saya juga mencantumkan manfaat. Ada 3 manfaat, yaitu yang pertama manfaat praktis bagi pihak instansi sebagai informasi guna mengembangkan kebijakan perusahaan baik dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu yang panjang. Kemudian bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat mengenai kinerja karyawan di PT Tiram Alam Sejahtera. Kemudian manfaat teoritis diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai pengaruh komunikasi interpersonal, cyberloving, gender, kecerdasan emosional terhadap kinerja di PT Tiram Alam Sejahtera dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi akademis sebagai referensi untuk menguraikan ide-ide dan temuan dari penelitian sebagai panduan bagi penulis lainnya. Kemudian ada manfaat kontribusi, juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan pekerja, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta dapat meningkatkan pedoman. Di sini landasan teorinya ada teori kemasyarakatan, teori organisasional, dan teori fungsional. Yang pertama, teori kemasyarakatan. Agar organisasi dapat bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, seraya meminimalkan dampak negatif tuntutan terhadap organisasi. Kemudian, teori organisasional. Sumber daya menjadi sasaran utama formal organisasi yang dibuat untuk membantu para manajer mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada teori fungsional, yaitu mempertahankan kontribusi sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran, apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen, di mana di sini ada yang pertama variabel X1 itu komunikasi interpersonal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian ada variabel X2 yaitu cyberloving berpengaruh positif terhadap kinerja. Kemudian ada variabel X3 yaitu kecerdasan emosional juga berpengaruh positif terhadap kinerja. Terakhir ada gender sebagai variabel moderasi juga berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian juga untuk mengetahui apakah variabel gender memoderasi atau memperkuat variabel komunikasi interpersonal, di sini ada hipotesisnya berpengaruh positif. Kemudian gender juga mempengaruhi variabel cyberloving, yaitu berpengaruh positif juga, serta gender mempengaruhi kecerdasan emosional dan berpengaruh positif. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, yaitu objek penelitian
Penelitian ini dilakukan di Jalan Hang Tuah Ujung pada PT Tiram Alam Sejahtera. Waktu penelitian ini dimulai pada Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024. Kemudian populasi dan sampel. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang berbentuk laporan data, hasil wawancara langsung, hasil survei dan kuesioner terhadap responden yang bersifat kuantitatif, atau data yang berbentuk angka dan atau bilangan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil survei terhadap responden di PT Tiram Alam Sejahtera. Yang keempat, ada variabel penelitian, yaitu variabel dependen adalah kinerja karyawan, kemudian ada variabel independen yaitu komunikasi interpersonal, X1, cyber loving sebagai X2, kecerdasan emosional sebagai X3. Kemudian ada variabel moderasi yaitu gender. Kemudian di sini ada metode analisis data, ada statistik deskriptif, itu alat analisis yang digunakan dalam penelitian itu yaitu nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian ada analisis data partial least square yaitu PLS, merupakan mode statistik dalam structural equation modeling yang dirancang untuk mengatasi masalah regresi berganda dalam situasi data tertentu. Dalam situasi data tertentu seperti ukuran sampel yang kecil, data yang hilang, dan multikolinearitas. Kemudian ada analisis linear berganda moderasi. Menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Kemudian ada uji koefisien determinasi. Nilai koefisien adalah antara 0 sampai dengan 1. Uji koefisien determinasi memiliki nilai limit yaitu 0 dan 1. Artinya, semakin mendekati angka 1, maka semakin baik regresi karena mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan semakin mendekati 0, maka memiliki regresi yang kurang baik. Kemudian ada uji statistik T. Program Smart PLS dapat secara simultan menguji model struktur yang kompleks sehingga dapat diketahui hasil analisis jalur dalam satu kali analisis regresi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dalam proposal ini. Sekian dan terima kasih. Oke, hampir 14 menit kamu presentasinya. Coba buka bagian penelitian terdahulu yang ada research gap-nya. Ini cukup disebutkan saja bahwa setiap variabel sudah ada penelitian terdahulunya dan sudah ada hasil yang berbeda. Kamu tadi kan kamu sebut satu-satu nama-nama itu. Kemudian slide nomor 7. Teori ini apa ada di dalam proposal kamu? Kemarin apa kok lupa masukin? Udah cetak proposalnya? Belum kok. Kalau gitu kamu kirim dulu lah, biar saya baca dulu.
Iya, nanti saya kirim ya, kok. Ya, jangan memasukkan hal yang tidak ada dalam proposal. Baik, kok. Coba turun ke metodologi. Ini kurangi kalimatnya ya. Langsung aja, misalnya Baik, kok. tempat dan waktu penelitian. Tulis PT Tiram Alam Sejahtera, Agustus 2023 sampai Januari 2024. Populasi dan sampel. Ini salah ini, bukan kuantitatif. Harusnya jumlah yang akan diwawancarai atau dikuesionerkan. Misalnya 80 orang gitu. Sebut jenis dan sumber data, langsung saja sebut primernya pakai data apa, sekundernya pakai data apa. Sumbernya dari mana. Tidak usah pakai kalimat sepanjang ini. Lanjut di 10, slide 10. Sebelum di PLS kan ada uji validitas konvergen itu ya, sama uji multikoliniaritas itu sebutkan di sini. Baik, kok. Oke, saya rasa itu aja catatan koreksi dari saya. Ada yang mau kamu tanyakan dulu? Untuk sekarang belum ada, kok. Oke, saya mulai tanya jawabnya ya. Kenapa kamu mengambil topik tentang kinerja? Alasan saya kenapa mengambil topik tentang kinerja. eh, pada saat saya berada di PT tersebut, saya menemukan eh, ada kinerja yang ada kinerja yang belum berbeda dengan yang seharusnya, kok. Itu yang membuat saya ingin memecahkan persoalan tersebut dan membedah masalah tersebut. Kenapa harus 4 variabel tersebut yang kamu pilih? Kenapa tidak variabel yang lain? Karena di dalam perusahaan sebelum karena saya menemukan adanya kurangnya komunikasi antar karyawan satu dengan yang lain. Kemudian saya juga menemukan adanya karyawan yang membuka internet di jam kerja, membuka internet di jam kerja untuk keperluan pribadi, serta saya saya menemukan karyawan yang kurang dapat mengendalikan emosinya. Wina, mikrofon kamu bermasalah ya? Suara saya terdengar jelas, kok. Sekarang ya, dari tadi suka mati-mati terus mikrofonnya.
Apakah saya perlu mengulang jawaban saya kok? Ya, coba ulangi aja. Kenapa saya memilih variabel ini untuk dijadikan penelitian saya? Karena pada saat saya di tempat saya meneliti ini, saya menemukan adanya karyawan yang sulit untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kemudian adanya karyawan yang membuka situs internet di jam kerja untuk keperluan pribadi, dan saya juga menemukan beberapa uh, karyawan yang juga sulit untuk mengendalikan emosi diri sendiri. Kenapa kamu menggunakan variabel moderasi? Alasan kenapa saya menggunakan variabel moderasi untuk mengetahui apakah variabel dependen variabel independen memperkuat ataukah memperlemah pengaruhnya terhadap kinerja. Untuk bentuk penyebaran data, kenapa harus menggunakan kuesioner? Oh ya, kuesioner kamu udah kamu perbaiki belum? Belum kok, nambah lagi. Oke. Boleh diulang pertanyaannya kok? Kenapa kamu menggunakan kuesioner dalam penyebaran data? Alasan kenapa saya menggunakan kuesioner karena saya menggunakan data primer yang mana saya gunakan untuk mendapatkan data secara observasi dan tanya jawab langsung ke lapangan. Apakah suara saya terdengar jelas kok? Iya, terdengar jelas. Nanti rencana target sampelnya siapa? Yang menjadi sampel saya nantinya dalam penelitian ini adalah karyawan yang ada di PT Tiram Alam Sejahtera. Ada kriteria khusus nggak karyawannya ini? Kamu harus ingat ya, Wina. Untuk yang bagian kinerja, yang mengisi angketnya adalah pimpinan. Untuk variabel yang lain, itu dirinya sendiri yang ngisi ya. Bisa kamu atur seperti itu? Berarti yang kinerja itu pimpinan, sedangkan variabel yang lain itu karyawannya ya, Kom? Benar. Terpaksa angket di Google Formnya harus kamu tandai pakai kode atau pakai nama gitu.
Bisa kok. Berarti kamu harus bikin dua Google Form yang berbeda. Paham ya maksud saya? Berarti bikin dua Google Form kok. Iya, Google Form pertama yang lengkap pakai karakteristik responden, yang ada usia, yang ada lama bekerja dan lain-lain. Terus itu variabel X sama moderasi. Berarti empat variabel itu kan. Angket yang Oh, kedua, Google Formnya khusus, itu pakai nama, dua-duanya pakai nama ya. Angket yang kedua itu nanti nama sama yang pernyataan yang kinerja saja. Itu langsung bosnya yang ngisi. Pimpinan lah pokoknya. pimpinannya langsung ada namanya kok. Langsung ada nama karyawannya. Kalau nggak pakai nama karyawan, gimana cara kamu mencocokkannya nanti? Bisa kamu pahami? Bisa kok. Izin bertanya kok. Ya, Saya kan menggunakan sampel populasinya 96 orang. Jadi 96 orang tuh harus ada namanya kok. ya karena kamu harus pimpinan yang mengisi, nah tentu harus ada namanya ya, biar bisa dicocokkan. Berarti saya bikin 79 angket ya kok yang di lampiran itu. 79 itu apa maksudnya? Ada 79 pernyataan ya? eh iya kok. Ya udah, nanti kamu kirimkanlah dulu angketnya biar bisa saya cek. Terus yang penambahan teori tiga tadi itu ya, Iya kok. saya rasa itu aja yang mau saya tanyakan. Ada yang mau kamu tanyakan lagi? Untuk sekarang belum ada. Mungkin nanti akan saya eh, di WA ya kok. Iya. Oke, kalau gitu kita akhiri sesi simulasinya. Segera diperbaiki ya dan kirim ke saya biar bisa saya finalisasi angketnya. Kamu Baik kok. siapin apa tuh dokumen-dokumen pendukungnya. Jadi nanti tinggal print dan tinggal kirim ke BAK aja. Baik kok. Ya, terima kasih. Selamat sore.